Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudillu liman yasha'u bi'adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم. وقد بلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والسyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Majelis Duha Masjid Agung Sunda Kelapa yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid Agung Sunda Kelapa yang saya hormati dan muliakan, serta para pencinta ilmu yang hadir di kesempatan pagi yang penuh berkah ini, yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhoi Allah Jalla Jalaluh. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, saudara yang dirahmati Allah, pujian syukur terus kita panjatkan kehadrat Allah Rabbul Jalil yang telah banyak menganugerahkan nikmat kepada kita, terkhusus nikmat iman Islam. Dengan dua nikmat iman Islam itulah kita mampu menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah, dan juga mampu untuk menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Tanpa ada kekuatan nikmat iman Islam di hati kita, mustahil manusia itu mampu menjalankan aktivitas ibadah dengan benar. Karena itu, kita harus bersyukur dengan syukur yang sebenarnya di saat iman Islam itu ada dalam qalbu kita. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah pada duha semua? Sudah pada duha semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan duha ibu di pagi ini diberkahi Allah, dan apa yang ibu minta dan bapak minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Tema kajian duha kali ini adalah 4 sumber pokok kebajikan. Ketika kita mendengar kata kebajikan atau kebaikan, maka orang-orang beriman itu amat sangat menginginkan kebajikan itu. Dan kebajikan yang diinginkan oleh orang-orang beriman bukan saja dalam bentuk lahiriah, tapi yang terpenting bagaimana kebajikan itu berada dalam bentuk batiniah. Karena ketika kebaikan batiniah ini terwujud dengan bagus, diyakinkan kebaikan lahiriah pun akan bagus gitu. Maka seringkali kita temukan banyak orang kebajikan lahirnya itu banyak sekali.
Bahkan kita perhatikan begitu banyaknya mereka mengeluarkan sedekahnya begitu. Kemudian juga mereka bangkit di waktu malamnya. Kemudian mereka duduk di majlis ilmunya. Bentuk-bentuk lahir banyak mereka lakukan. Namun terkadang kebajikan batin ini yang sulit diterapkan oleh mereka. Lahirnya bagus, dilihat banyak orang, tetapi batinnya itu buruk. Nah, kita nggak pernah mau jadi manusia seperti itu, saudara. Jadi kalau kita menginginkan kebajikan, maka batin kita kudu bagus, lahir kita pun dengan sendirinya akan dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kebajikan batinnya bagus. Amin. Kalau orang yang kebajikan batinnya bagus, biasanya nggak ada ujub, nggak ada ria, nggak ada takabur. Kalau dia melakukan aktivitas ritual ibadahnya itu murni karena Allah, untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya kebajikan batin, bukan hanya lahir. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya teringat satu pesan daripada seorang ulama besar yang bernama Asy-Syaikh Al-Imam Ma'aqil bin Ubaidillah Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah menuturkan bahwa para ulama salafus saleh dikala bertemu seperti ini, para ulama itu saling menasehati, saling memberikan ingatan kebaikan dari individu ulama yang satu kepada ulama yang lainnya. Dan ingatan ini memberikan pengaruh positif. Nasihat-nasihatnya memberikan pengaruh positif bagi kita di saat kita memahami apa yang disampaikan oleh para ulama kita itu. Jadi mereka, Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu seperti ini, mereka saling menasihati, tazkirah. Kalaupun mereka tidak bertemu seperti ini, maka para ulama salafus saleh itu saling menyurati, di mana isi suratnya itu adalah berisi nasihat-nasihat. Nasihat yang dimaksudkan semuanya itu berkaitan dengan kebajikan hati atau kebajikan batin. Ini kita lihat. Nah, saya mau ambil salah satunya saja. Salah satu dari 3 yang dimaksudkan Al-Imam Ma'aqil bin Ubaidillah Al-Jazari rahimahullah ta'ala, salah satunya adalah man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Siapa orang yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan memperbaiki lahirnya. Jadi kalau batinnya sudah diperbaiki, maka lahirnya Allah bakal perbaiki. Nah, jadi yang mendominasi kebajikan manusia itu diakui oleh Allah, berangkatnya dari kebajikan apa? Kebajikan hati kita, kebajikan diri kita ini di dalam rahasia sarirah. Kalau kita sudah baik secara sarirah, dipastikan secara lahir kita akan bagus, saudara. Kalau dia berbuat sesuatu nggak pengen dipuji, kalau dia melakukan sesuatu apapun yang diperintahkan oleh Allah itu nggak pernah mau dipuji orang, bahkan cenderung sembunyi-sembunyi gitu, cenderung gitu. Namun kalau ada orang yang terang-terangan, bukan tidak boleh melakukan ibadah terang-terangan, ya silakan saja. Nanti tinggal tergantung bagaimana konsep hatinya gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, ini langsung pada poinnya saya akan sampaikan 4 pokok sebagai sumber kebajikan itu ada dalam kitab Risalatul Muawanah wal Mudhahara wal Muwazarah lirraghibina fi suluki tariqil akhirah, yang dikaryakan oleh Al-Arif Billah Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibnu Alawi Ibnu Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu an. Beliau karyakan kitab Risalatul Muawanah ini. Salah satu dari isi kitab, lembaran kitab ini
beliau nukilkan tentang satu hadits qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Adam alaihissalam tentang 4 pokok kebajikan ini. Dan 4 pokok kebajikan ini bagus bagi diri manusia dan juga bagi anak cucunya. Nah, jadi kita bisa getok tularkan Bapak Ibu kalau kita nanti sudah menerima 4 sumber pokok kebajikan ini. Ya. Lebih tertibnya saya akan bacakan dulu, saudara ya. Saya akan bacakan dulu. Wa auhallahu ila Adam alaihi salam arba'u khisalin fihinna jima'ul khairi laka wa liwaladika khislatin li wa khislatin laka wa khislatin bima baini wa bainaka wa khislatin bima bainaka wa baina ibadi ila akhiril hadis. Saudara, kita lihat. Wa auhallahu ila Adam alaihissalam. Dan Allah telah mewahyukan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dengan 4 perkara kebajikan. Fihinna jima'ul khairi laka wali waladika. Di dalam 4 perkara kebajikan itu menyimpan seluruh kebaikan. Jadi menyimpan semua kebajikan. Di mana 4 perkara kebajikan ini bagus bagimu, hai anak cucu Adam, dan juga bagus bagi anak-anakmu, anak keturunanmu. Jadi mesti kita tularkan kalau kita sudah dapat 4 pokok kebajikan ini, saudara. Nah, kalau gitu apa? Pertama yang disebutkan Allah adalah khislatin li. Perkara pertama itu adalah untukku. Kata Allah, kewajiban kita sebagai hamba untuk memenuhi apa yang menjadi hak Allah untukku. Kalau gitu apa? Dijelaskan dalam kitab itu, ammallati hiyali. Adapun perkara yang pertama untukku, kata Allah, patusaddiquni ay pata'buduni wa la tusyriku bi syai'a. Perkara yang pertama ini untukku, kata Allah, yakni kamu membenarkan aku sebagai Tuhanmu, yakni kamu beribadah kepadaku dan jangan pernah kalian menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini pinta Allah, saudara. Nah, intinya kita di sini dilarang berbuat musyrik. Jadi kalau kita sudah beribadah, jangan pernah memusyrikkan Allah. Jangan pernah menduakan Allah. Ini pinta Allah. Kewajiban kita untuk penuhi pinta Allah ini. Jangan cuma kita bisa pandai meminta saja kepada Allah agar dipenuhi. Allah pun minta kita agar dipenuhi haknya. Hak Allah itu, sembah aku, benarkan aku, jangan pernah sekutukan aku dengan sesuatu apapun. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang sudah bagus tadi batinnya, yakin saudara, dia nggak pernah mau menyekutukan Allah dalam persoalan ibadah atau di luar ibadah. Makanya salah satu penyakit hati yang dikhawatirkan Nabi itu ya adalah ar-riya. Riya itu masuk klasifikasi syirkul asghar, syirik kecil. Ya, jadi kalau manusia ibadah hanya pengen dipuji makhluk, berarti dia telah melakukan kesyirikan terhadap Allah. Dia nggak pernah mencari keridhaan Allah, tetapi mencari popularitas atau pujian oleh makhluk, syirik kecil. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang aku khawatirkan kepadamu menimpa kamu, kata Rasulullah, adalah syirik kecil. Ketika Rasul ditanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasul?
Maka Rasul menjawab, ar-riya, riya. Nah, ini orang kalau sudah banyak riyanya nanti akan besar syiriknya. Ya, akan besar syiriknya. Maka itu kita harus hapus semua itu dengan istighfar. Di kajian duha yang penuh berkah ini, bagi siapa saja di antara kita yang ada penyakit-penyakit riya, ujub, takabur, segera kita beristighfar, bersihkan itu. Kalau kita ingin diakui kebajikan kita oleh Allah. Dan Allah akan turunkan apa yang kita minta. Satu, ya. Lalu kemudian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Perkara yang kedua adalah untukmu. Apa saja itu? Wa amallati hiya laka fa'amaluka. Adapun perkara yang kedua adalah untukmu, yaitu amalmu. Fa'amaluka, amalmu. Wa ana adzika bihi, dan aku yang akan membalas amal yang kamu lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita beramal, kita beribadah, itu yang bisa membalas ibadah kita itu Allah, bukan makhluk. Bukan makhluk. Jadi kalau Bapak Ibu mintanya kepada makhluk, itu keliru. Kita beramal itu yang balas Allah. Maka bagaimana supaya amal kita itu dibalas sempurna, dibalas sesuai dengan amalan hati kita. Jadi kalau kita beribadah, beramal, hati kita itu kotor, maka dibalas juga dengan kotor. Kalau hati kita bersih, maka amal kita pun akan bersih dan dibalasnya oleh Allah dengan balasan yang bersih pula. Bapak Ibu, kalau saya tanya pengen dibalas bersih apa dibalas kotor sama Allah? Bersih, kompak nih, pengen ya. Pengen dibalas bersih tentunya, betul ya? Karena Bapak suka yang bersih-bersih ya. Ya, kalau yang kotor nggak suka. Oh, jangan. Yang kotor itu kesukaan laler ya. Kesukaan laler, Pak. Kalau kita sukanya bersih. Ya. Yang bersih-bersih itu disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau batin kita bersih, lahir kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu menjadi catatan, Pak, untuk kita. Siapa orang yang beramal kebajikan, walau sebesar biji zarrah, biji sawi sekalipun, dia akan diperlihatkan balasan kebajikan itu. Dan siapa orang yang melakukan amal keburukan, walau sebesar biji zarrah, biji sawi, dia pun akan diperlihatkan yang namanya balasan keburukan itu. Nah, makanya itu, Bapak Ibu sekalian, Ibu hadir di tempat ini, Bapak hadir di tempat ini, tidak lain bahwa kita ingin dibalas dari amal pagi ini dengan balasan yang bersih. Betul? Yang nanti Allah perlihatkan niat-niat kita, Allah perlihatkan kebaikan-kebaikan kita. Karena kita memang tulus untuk memperoleh keriduan Allah, menginginkan ridho dari Allah, balasan dari Allah saja. Makanya kalau orang menginginkan balasan makhluk, capek Bu, capek Pak, betul nggak? Ya, berharapnya kepada makhluk, capek, letih kita. Iya, karena itu menjadi kesyirikan, mengandung unsur dosa. Makanya dengan tegas Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau pernah mewasiatkan kepada umat Islam, umat Rasulullah. Ada 5 wasiat. Salah satu dari 5 wasiat itu beliau sampaikan apa? Wala yarjuwannal abdu illa rabbah. Janganlah seorang hamba itu mengharapkan sesuatu kecuali kepada Rabbnya saja, kepada Tuhannya saja. Jadi kita disuruh berharapnya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kan sering tuh kita baca ya ayat-ayat tauhid itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad,
Allah tempat bergantung segala hajat. Jadi kebutuhan kita itu adanya pada Allah. Jadi buat apa kita minta makhluk? Karena semua adanya sama Allah, maka mintanya kepada Allah. Dan Allah yang akan memberikan. Berharap penuh itu kepada Allah saja, jangan pada makhluk. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi, mintanya sama Allah. Apalagi kalau mintanya sama dukun. Ada nggak orang yang minta sama dukun? Ada ya? Di sini ada? Oh jangan di sini mah. Naudzubillah ya. Pengen naik jabatan, lari ke dukun. Wah, pengen apa? Dapat harta melimpah, lari ke dukun. Ya, nanti dukun komat kamit, ada syaratnya. Ya Allah. Ini ibu perlu luruskan, bapak perlu luruskan ya. Jadi jangan sampailah. Allah sudah memberikan tempat-tempat ijabah, waktu-waktu di mana diterimanya doa kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam itu jadikan amalan-amalan sunnah tambahan. Kita tahajud, sujud kepada Allah, minta kepada Allah, jangan kepada makhluk. Ingin jabatan kita berkah, minta kepada Allah. Ingin harta kita berkah, minta kepada Allah. Ingin anak-anak yang soleh dan soleha, minta kepada Allah. Yakin Allah akan memberikan apa yang kita minta. Jadi nggak keliru pasang kita menempatkan masalah, nggak keliru pasang kita menempatkan kebutuhan kita. Jadi Allah yang mentransfer segala kebutuhan hidup kita itu. Ya, jadi jelas di sini Bu ya. Jadi amal itu penting karena Allah yang bakal balas amal kita. 2, 3. Ya, yang ketiga. Pokok kebajikan itu adalah wa ammal lati bima baini wa bainaka. Antara aku dan kamu. Nah, ini. Antara aku dan kamu kata Allah. Berarti berdua ya? Berarti berdua. Antara aku dan kamu. Kalau gitu apa? Fa'alaika du'a'u wa 'alayyal ijabah. Kamu wajib berdoa dan aku yang akan mengijabah doamu. Itu antara kita dengan Allah. Perkara kebajikan ini adalah ad-du'a. Doa itu penting Bapak Ibu sekalian. Ad-du'a muhul ibadah. Doa itu merupakan sumsumnya ibadah. Orang yang berdoa adalah orang yang membutuhkan Allah. Orang yang tidak pernah berdoa, orang yang tidak pernah butuh dengan Allah. Bapak Ibu rajin berdoa enggak? Harus rajin. Harus rajin berdoa. Ya, mendoanya lurus, mintanya minta yang baik, minta kesalehan, minta istiqomah dalam taat begitu. Jadi minta yang baik-baik saja sama Allah. Minta rezeki berkah boleh? Boleh, silakan. Minta rezeki berkah boleh. Iya, Ibu. Minta rezeki berkah boleh, Bu? Boleh. Minta istri 2, 3 boleh. Ibu, ini kalau udah ngomong begini, ibu udah sewot duluan ya. Udah sewot duluan, udah satu aja Ibu ya. Bu, Ibu, satu aja ya. Ya, satu di Sunda Kelapa, satu di Tanah Abang. Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara ini ibu-ibu udah sewot duluan ya. Ya udah pokoknya nikmatin aja deh ya Pak ya. Iya, jadi begitu Ibu sekalian. Jadi mintanya kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Karena Allah yang bakal balas segala permintaan kita itu, ya. Jadi antara kita dengan Allah itu penting Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak berdoa, karena sholat itu juga merupakan doa. Menurut bahasa sholat itu doa, betul? Jadi kalau orang yang sholat, orang yang berdoa. Namun bukan berarti setelah dia selesai sholat, dia tidak berdoa lagi. Bukan itu. Kan ada juga tuh yang bilang nggak perlu doa-doa lagi setelah sholat. Karena sholat udah doa. Iya, sholat itu doa. Tapi di luar sholat tak masalah kita berdoa kepada Allah. Karena kita butuh Allah. Kita butuh Allah. Kalau orang yang tidak berdoa, orang yang nggak butuh Allah. Nah, orang yang paling nggak butuh Allah, ya dia merasa dirinya paling segalanya begitu.
Paling benar sendiri. Makanya kan surah Al-Lail itu, ya surah Al-Lail ya, ada dalam Quran, nanti bisa ibu cari ya, tentang tips di mana Allah berikan kemudahan, ya kemudahan kepada orang-orang itu, kepada manusia. Jadi kalau kita hidupnya ingin dimudahkan, diberkahi Allah, syaratnya kan 3, ya. Pertama apa? Fa'amma man a'ta, ya a'ta dulu. Kedua wattaqa. Yang ketiga wasaddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Itu janji Allah. Syaratnya dulu nih, syaratnya dulu. Kalau kita udah penuhi syarat ini, yakinlah. Fa'amma man a'ta, barang siapa yang a'ta itu dermawan. A'ta itu murah. Ya, jadi bermurah rizki, mau berbagi gitu. Kalau dia punya rezeki itu mau berbagi gitu. Murah lah pokoknya, tangannya itu murah, mau berbagi. Karena Allah tentunya, bukan karena ria, berbagi. A'ta. Setelah dia dermawan, wattaqa, dia bertakwa kepada Allah. Tekun taat beribadah. Setelah itu apa? Wasaddaqa bil husna, membenarkan pahala terbaik dari Allah. Kita meyakinkan dan membenarkan janji-janji terbaik Allah. Kalau ini 3 syarat ada, baru ditumpahkan nama Allah. Ya, Allah bakal berikan kemudahan di balik kemudahan. Jadi Allah akan memudahkan segala urusan-urusannya. Yang mudah dimudahkan lagi sama Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Tapi sebaliknya, kebalikan ini. Ayat berikutnya itu kebalikannya tuh. Wa amma man bakhila, adapun orang yang kikir, pelit, buntut gasiran. Ada yang buntut gasiran? Bapak Ibu ada yang buntut gasiran enggak? Itu simbol saja sebenarnya, enggak semua orang yang buntut gasiran itu pelit ya. Enggak semua, itu orang-orang Jakarta itu kebanyakan kalau yang buntut gasiran itu tanda pelit begitu. Ya, tapi enggak semua juga orang yang buntut gasiran itu pelit, enggak semua. Cuman biasanya kan itu ditarik kepada yang umum. Kalau umumnya buntut gasiran pelit, setiap yang buntut gasiran kudu pelit, kan gitu. Ya, tapi enggak semua yang buntut gasiran itu pelit, ya. Bapak Ibu, insya Allah orang yang baik-baik semua, orang yang dermawan, ya. Jadi kalau orang ini pelit, ya, kikir begitu, wa amma membakhila, kemudian apa? Wastagna, yang tadi itu bilang, wastagna, merasa cukup, nggak butuh Allah. Dia merasa cukup, nggak butuh Allah. Ini kalau dibilang nggak perlu doa kata dia, nggak perlu kita berdoa, nggak butuh kita Allah. Saya dari dulu udah kaya, dari dulu sudah diberikan kemudahan katanya. Wastagna, merasa cukup dia. Kemudian apa lagi? Wa kadzdzaba bil husna, dia dustakan pahala terbaik dari Allah. Dia lupakan, dia dustakan. Maka kalau itu ada menjadi karakter kita, 3 hal tadi, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan segala apa? Fasanuyassiruhu lil usra, kami akan berikan segala bentuk-bentuk kesulitan. Yang sulit itu bakal dimudahin sama Allah. Maksudnya begini saudara, berbuat kesulitan itu gampang, bener gitu. Berbuat kesulitan itu bagi dia gampang gitu, dimudahin. Bahkan kalau dia mau keluar dari masalah itu susah gitu. Masalah-masalah kebaikan itu kalau orang kikir begitu, ya, orang yang gak butuh Allah. Makanya jangan sampai kita masuk klasifikasi itu. Kita adalah orang-orang yang butuh Allah, begitu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, itu yang keberapa itu? Yang ketiga, ya. Masuk yang keempat. Perkara yang keempat, kebajikan yang menjadi sumber pokoknya adalah wa ammal lati bima bainaka wa baina ibadi. Perkara yang keempat ini, kebaikan yang keempat antara kamu dan hamba-hambaku. Ini kalau saya menyebutnya hablum minan nas. Hablum minan nas, penting. Kalau hablum minallah udah. Hablum minan nas itu penting. Hablum minan nas. Ya. Perkara yang keempat ini adalah hablum minan nas. Bentuknya apa? Patashabuhum,
kama tuhibbu an yashabuka. Kamu mesti menjalin persahabatan, menjalin silaturahim, keakraban. Jangan tebarkan benih-benih permusuhan. Ayo berteman, bersilaturahim, berdekatan. Tapi kalau Covid jangan berdekatan dulu ya. Ya. Kalau Covid jangan berdekatan dulu ya. Jaga jarak ya. Jaga jarak. Ya. Udah berubah ya. Tapi hatinya kan tetap menyatu ya. Fisik boleh berjauhan, tapi hati kan menyatu. Betul. Ini jangan salahkan juga. Ya jangan salahkan. Jangan bilang begini juga nih gara-gara Covid nih. Jangan juga. Jangan juga. Kita tetap terima apa yang sudah Allah qadarkan. Namun kita waspada wajib. Wajib waspada dan terus berdoa. Ya jaga jarak tanda kutip karena sabab Covid. Tapi dalam konteks kebaikan ini nih enggak disebut jaga jarak. Ya, dalam konteks kebaikan yang keempat ini harus rapatkan barisan, kemudian dekatkan akhlakul karimah, kemudian perjuangkan persahabatan. Jadi harus bersahabat. Nah, boleh bersilaturahim. Sebagaimana kamu senang ketika saudara-saudaramu itu mengunjungi kamu, bersilaturahim kepadamu. Maka lakukan itu. Kalau bahasa saya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu gini, jangan pandai senangnya itu dikunjungi, tapi nggak pernah mengunjungi. Nggak boleh. Kalau kita senang dikunjungi, maka kita juga senang mengunjungi. Kita senang ditemani, maka kita juga harus senang menemani. Kita senang dibagi, maka kita harus senang berbagi. Ini maunya dibagi mulu sih. Ya Bu, Bu, Ibu senangnya dibagi apa dikurangi? Ibu kalau saya tanya senangnya dibagi apa dikurangi? Dibagi. Terus senangnya ditambah enggak? Ditambah ya. Kalau Bapak nambah senang? Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi berbagi. Jadi jangan cuma kita inginnya senangnya dibagi tapi enggak mau berbagi. Itu keliru. Ini hadis ini menunjukkan kebaikan yang keempat, antara kamu dan hambaku kata Allah, saling mengunjungi, saling berbagi, saling berteman. Jangan pernah bermusuhan di antara kalian. Ya, rapatkan barisan. Ukhuwah Islamiyah itu penting. Ukhuwah wataniyah, ukhuwah basariyah itu penting. Jadi jangan sampai kita tinggalkan itu semua. Nah, ini hablum minanas. Ya, hablum minanas karena manusia itu Bapak Ibu sekalian, ya, ada orang yang katanya hablum minallahnya bagus, tapi hablum minanas jelek. Itu enggak dihitung. Ada orang hablum minanasnya bagus, hablum minallahnya enggak, juga enggak dihitung. Jadi hablum minallah wa hablum minanas seiring sejalan. Ada balancing di situ ya, ada keseimbangan yang mesti dijaga gitu. Ya, Bapak Ibu pernah enggak menemukan orang rajin sholatnya, rajin puasanya, tapi rajin juga kikirnya? Pernah Ibu ngelihat itu? Pernah ya? Pernah. Di sini ada di sini? Oh enggak ada ya. Jadi sholatnya rajin, ngajinya rajin, kikirnya juga rajin tuh. Ya itu kan keliru. Kalau orang sholatnya rajin mestinya berbaginya juga rajin. Berbaginya rajin. Makanya dalam ilmu matematik itu kan yang paling susah kan ilmu berbagi ya Bu. Ya Bu. Ya Pak. Ya Pak. Ilmu berbagi yang susah ya Pak. Coba dah, Bapak saya tanya nih, kalau ilmu tambah-tambahan sama ilmu kali-kalian kayaknya bisa lah, gampang itu, gampang ya. Tapi ketika ketemu ilmu berbagi yang rada susah itu. Ayo deh, saya tanya deh, Ibu Bapak punya uang 1 juta, misalnya nih ya, ditambah 1 juta, berapa? 2 juta, ditambah 8 juta. 10 juta, ibu-ibu paling kenceng itu kalau ditambah lagi 10 juta, 20 juta, ya 20 juta ya, 20 juta kali 2, 40 juta, gampang ya, gampang. Sekarang Bapak Ibu punya duit 40 juta, lalu dibagi 30 juta untuk orang lain. Ayo bisa nggak? Kalau begitu kalau dibagi 30 juta tinggal berapa?
Tinggal berapa? Tinggal 10. Tapi prakteknya gimana? Nah, praktek ilmu berbagi itu ada di iman, di hati kita. Adanya di hati kita. Iya, adanya di hati kita. Kalau kita berbaginya ikhlas karena Allah, insya Allah. Ada juga orang bicaranya begini, ya Kiai, yang penting kan ikhlas. Bagus. Berapa antum bersedekah? Ya nggak banyak, 10.000. Yang penting ikhlas katanya. Kalau ikhlas itu yang penting 1 juta gitu. 1 juta yang penting ikhlas. Ada nggak orang 1 juta ngomong begitu? Jarang ya. Itu kembali lagi kepada hati Bu ya. Pada hati Pak ya. Nih kepada hati. Jadi jangan sampai itu. Ya juga jangan sampai begini juga. Ada jamaah yang keliru pasang ya. Dalam persoalan ini bersedekah. Kan Nabi pernah bilang tuh dalam hadis bahwa bersedekah itu bukan hanya dengan harta, tapi senyum juga sedekah gitu. Maka diambil ini. Ini dalil orang pelit ini. Orang pelit ini ngambilin ini. Orang pelit ngambilin ini. Ya padahal mobilnya 3, kontrakannya ada 10 ya. Masjid lagi membangun. Kalau lewat senyum. Lewat senyum. Ditanya sama pengurus masjid, Bapak, Ibu, masjid kita lagi mau membangun ini. Minta bantuannya, sedekahnya, jariahnya. Oh, Bapak nggak lihat ya? Tadi saya sudah sodako. Di mana? Dari sepanjang jalan saya senyum saja. Senyum itu kan sodako itu. Nah, itu nggak jadi masjid begitu Bu. Nggak jadi. Ya, termasuk orang-orang fakir itu dia punya perbuatan-perbuatan yang mustajab. Orang kaya juga punya perbuatan yang mustajab gitu. Ulama juga punya perbuatan yang mustajab. Kalau ulama amaliyah mustajabnya itu dengan ilmu. Tuh ulama dengan ilmu dia sampaikan ilmu-ilmunya. Kalau orang kaya amalan mustajabnya dengan apa nih? Tangan, ibu mau duit lah. Ya dengan uang kan gitu. Kalau orang miskin mustajabnya dengan apa? Dengan doa gitu. Ad-du'aul fuqara penting. Ya, kemurahan rizkinya orang kaya juga penting. Ilmunya para ulama juga penting. Adilnya umara jauh lebih penting. Iya, jadi umara ada konsep keadilan. Jadi kalau umara berlaku adil, ulama dengan ilmu, orang kaya dengan harta, orang miskin dengan doa. Cakep itu. Kalau udah kita terapkan itu insya Allah. Saya suka ngomong begini di jamaah, di pengurus-pengurus masjid gitu. Ada masjid lagi ngebangun ya. Katanya sulit sekali nih Pak Kiai, masjid kami lagi ngebangun. Kenapa? Proposal udah pergi kemana-mana ini. Tapi belum juga mencukupi. Saya bilang, mesti ada yang kurang itu. Apa kurangnya? Doanya orang fakir. Loh, kok begitu? Iya, jadi kamu jangan membekalaikan doanya orang fakir. Kata Nabi, ad-du'aul fuqara, doanya orang fakir itu penting. Betul? Betul nggak? Orang fakir yang taat, bukan orang fakir yang nggak sholat. Orang fakir yang taat. Saya bilang kalau antum bangun masjid, sebelum proposal dilayangkan kepada orang-orang kaya, maka datangi dulu, kunjungi orang-orang fakir yang taat. Setelah kau kunjungi, maka sampaikan, Bapak, Ibu, mohon maaf, ini proposal masjid, tolong Bapak Ibu doakan. Mudah-mudahan di balik doa Bapak Ibu yang taat ini akan diberi kelancaran oleh Allah. Dia baca Fatihah, dia doakan, insya Allah lancar. Ini kadang-kadang enggak, dilewatin orang fakir yang taat. Ya, kalaupun kita datang kepada mereka jangan jujur-jujur juga. Bapak Ibu kan orang miskin. Jangan begitu, kesinggung lah. Jangan. Saya ngamalin hadis Nabi, kata Nabi doanya orang fakir itu mustajab. Maka saya bawa proposal ini ke Bapak Ibu yang miskin, maka doakanlah. Ya kesinggung lah. Singgung gak orang gitu? Kesinggung, jangan seperti itu. Iya jangan, kita bilang aja minta doanya gitu. Insya Allah ada keberkahan. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi dengan apa yang kita jelaskan lewat tema kajian ini.
4 pokok kebajikan itu bila mana kita lakukan dengan sempurna, dengan baik, insya Allah Allah bakal datangkan rahmatnya kepada kita sesuai dengan ayatnya, sesuai dengan firmannya, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang 4 ini dia punya, insya Allah rahmat itu akan selalu hadir di tengah-tengah mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja yang disampaikan. Semoga sekelumit kajian duha ini memberikan pengaruh positif dalam hidup kita dan bisa bermanfaat serta bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.